Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikan
Minggu ini adalah minggu Advent yang pertama, berbicara tentang pengharapan. Saya mengajak semua jemaat untuk bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20 yang kita bacakan secara bertanggapan. Saya membaca ayat yang genap dan jemaat sekalian membaca ayat yang ganjil. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara-saudara, Advent adalah masa menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dan mempersiapkan diri kita di dalam menghayati Natal, kisah kelahiran Yesus Kristus. Lilin pertama yang akan dinyalakan pada hari ini adalah lilin pengharapan atau disebut sebagai lilin nabi yang mengingatkan bahwa kedatangan Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus, sudah diwartakan oleh para nabi. Jemaat sekalian, Shalom jemaat sekalian. Shalom. Jemaat sekalian, mari kita memulai ibadah Advent yang pertama ini. Di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, kita mengawali ibadah ini dengan memuji Allah yang telah mengundang kita beribadah di hadapannya. Mari kita memuji Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dengan menyanyikan pujian dari KPPK 25, Allah Maha Kuasa. Sembah kepadamu, firman yang
Tuhan, terima kasih atas segala kasih setia dan penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di masa sulit sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk undangan yang Tuhan berikan, kesempatan untuk boleh beribadah di hadapan-Mu, baik kami yang di rumah maupun kami yang di gereja ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah murnikan motivasi kami, Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar saat ini kami boleh terfokus hanya kepada Tuhan. Baik jemaat yang di rumah maupun yang di gereja, kami semua boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, menyembah, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan nantinya. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, berkatilah dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Saudara, Tuhanlah pribadi yang paling mengetahui hati kita. Apa yang kita lakukan, kita pikirkan, bahkan kita rasakan, Tuhan terlebih tahu dibanding kita. Termasuk pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Tuhan mengetahuinya, dosa yang kita lakukan, yang ada di dalam pikiran kita maupun yang kita rasakan. Maka dari itu saya mengundang jemaat sekalian, pada saat ini kita akan segera mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita mengakuinya dengan bersungguh-sungguh, memohon pertolongan Tuhan, karena hanya Ia yang mampu menebus dosa-dosa kita dan mampu membantu kita bertobat dari segala pelanggaran kita. Mari kita mengangkat pujian Seputih Bulu Domba. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih. Setelah perjamuan ada nyanyi kan seperti biasa? Ada ya? Domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau
tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumbar, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumbar, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri dan mari kita bersama mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, setiap kami yang ada di hadapan-Mu saat ini, baik yang ada di gedung gereja ataupun jemaat-Mu yang ada di rumah, kami menyadari dan mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang seringkali menyakiti hati-Mu, baik di dalam perkataan, perbuatan, dan setiap apa yang kami lakukan sering sekali melukai hati-Mu ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, kami memohon ampun. Ampunilah kami, kuduskan dan sucikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur pasal 32 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat sekalian, saat ini saya mau mengajak jemaat untuk membayangkan ya, jika jemaat berada di dalam ruangannya gelap semua, gelap gulita. Ketika ada secercah cahaya, kita bisa sangat berpengharapan. Secercah cahaya itu bisa sangat membantu kita di ruangan yang sangat gelap. Sama halnya di tengah dunia yang kacau ini, Tuhan Yesus mau hadir kepada kita membawa harapan bagi kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Regi Arthur. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian dari KPPK 105, Di Malam Sunyi Nan Cerah. Di
untuk manusia dan berkatnya diberi. Seluruh dunia tidur gelap dengan malah puji. Hai engkau yang letih lesu, yang tanggung beban berat, mendaki sudah jalanmu, langkahmu pun benar. Cematlah hari jadi terang, bebanmu ringanlah. Berhentilah ku sejenak, dengar berita suka. Bait yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Dunia kan selalu berubah, membuatku gundah. Namun hari yang mulia pasti akan tiba. Raja damai kan datanglah menyambut umatnya. Seluruh dunia akan penuh sejahtera penebus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, minta pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh dimengertikan akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur di hari Sabat yang suci ini, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh menghampiri hadirat Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, semua itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Kami masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami juga masih bisa untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Di tengah masa-masa yang tidak mudah bagi kami orang-orang percaya, bahkan juga bagi seluruh manusia di muka bumi ini, kami sungguh bersyukur, kami tetap berterima kasih karena Allah tetap memelihara kehidupan kami, umat Tuhan. Karena Allah masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memegang dan juga bersandar kepada Allah pencipta kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kemurahan yang Engkau berikan. Tiba saatnya sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang sudah ada di hati setiap kami, kiranya bekerjalah, menguasai hati dan pikiran kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami, bagaikan tanah yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sederhana ini. Tuhan, jadikan dia saluran berkat bagi jemaat Tuhan, dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, baik jemaat yang hadir di gereja di dalam ruangan ini secara live streaming, dan juga bagi jemaat Tuhan yang
ada di rumah dan di mana saja bersama dengan keluarga untuk beribadah di hari Minggu ini. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada minggu hari ini adalah gereja memasuki masa Advent yang pertama, di mana masa penantian terhadap kabar sukacita 2000 tahun yang lalu, kelahiran Kristus ke dunia. Saudara, saat ini Kristus bukan lahir di dunia, tetapi Kristus sudah lahir di hati saudara. Dan saat ini kita mau mengingat dan juga mau merayakan masa Advent itu dengan satu sukacita dan juga pengharapan. Maka dari itu gereja pada hari ini memberikan tema kepada kita semua adalah Allah, sumber pengharapan. Nah saudara, bagian firman Tuhan kita akan baca bersama-sama. Saudara yang di ruangan gereja maupun yang di rumah, kita bersama-sama membacanya dari Roma pasal yang ke-15. Roma pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. 2 ayat yang diberikan kepada kita. Roma 15 ayat 12 dan 13. Kita akan baca bersama-sama dengan saya, yang di rumah juga boleh mengikutinya dengan membuka bagian firman Tuhan ini. Roma 15 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan, dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya akan membacakan sekali lagi ayat 13-nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita ditanya saat ini, apa yang sedang engkau harapkan dalam hidupmu? Pasti masing-masing kita ataupun jawaban kita yang pertama mungkin sama, saudara, ya. Baik saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kalau kita ditanya apa yang sedang engkau harapkan dalam hidupmu, maka yang pertama nggak mau muluk-muluk mungkin ya, Tuhan, saya rindu berpengharapan diketemukannya vaksin yang baik yang bisa diberikan kepada seluruh penduduk negeri dan dunia bahkan. Kita sama-sama mengharapkan itu. Benar saudara? Ya. Lalu juga ditanya apa yang kau sedang harapkan dalam hidupmu? Mungkin di antara kita mulai nih berbeda. Ada juga yang berseru saudara, Tuhan kiranya ekonomi bangsa kembali pulih. Bisnis bisa berjalan dengan baik kembali. Lapangan pekerjaan kembali mulai dibukakan bagi setiap kami. Mungkin ada juga yang berkata demikian pengharapannya. Ada juga yang mengatakan pengharapan bagi kami, Tuhan kiranya keluarga kami bisa kembali utuh, tidak lagi ribut, jangan sampai berpisah kami antara suami dan istri. Karena selama ini kami bertengkar dan begitu banyak masalah dalam keluarga kami. Mungkin ada juga yang menyerukan pengharapan seperti itu, saudara. Mungkin di antara kita juga ada yang berkata, Tuhan hutang kami yang besar itu kiranya ada keringanan. Sudah berat kami menyicilnya pada saat ini. Apalagi bisa dilunaskan. Pengharapan sebagai manusia, saudara. Dan mungkin juga di antara kita berkata, Tuhan kiranya kami berharap kami bisa berekreasi kembali, traveling dengan keluarga, dengan rasa aman dan nyaman. Karena kondisi seperti ini kita pasti akan selalu berjaga-jaga dan juga berwaspada. Dan terakhir, saudara jangan dilupakan, saudara. Mungkin seruan umat Tuhan di seluruh dunia. Tuhan, berikan kami kesempatan. Kami mengharapkan bisa kembali beribadah secara komunal kembali. Bertemu dengan anggota jemaat yang lain. Dan kami bisa
bersekutu kembali di rumah Tuhan bersama-sama. Apalagi di zaman pandemik ini, saudara, setiap orang saat ini membutuhkan pengharapan. Semua orang dari latar belakang dan golongan manapun sangat butuh pengharapan. Benar, saudara? Ya. Saudara-saudara, dalam menghadapi kesulitan hidup, yang paling ditakutkan adalah bukannya kesulitan itu sendiri. Sekali lagi, saudara, sebenarnya dalam menghadapi pergumulan ataupun kesulitan hidup, yang paling ditakutkan adalah bukan kesulitannya itu sendiri, saudara. Kenapa, saudara? Tetapi yang paling ditakutkan adalah hilangnya yang namanya pengharapan. Jikalau seseorang sudah kehilangan pengharapan, maka orang itu sebenarnya, saudara, akan sangat sulit untuk ditolong lagi. Benar, saudara? Ya. Berapa banyak orang saat ini di zaman ini yang sudah benar-benar mungkin udah gak ada punya harapan. Ketika tangan-tangan di sekitar mereka mau menolong, membantu, maka orang itu berkata, misalnya saudara ya, ada orang seperti itu, udah gak usah, udah habis. Bisnisku habis, keluargaku habis, semuanya habis, udah gak usah tolong. Saudara, kalau sampai seperti itu, kita menemukan pribadi yang mau ditolong seperti itu, kita juga sedih, betul ya? Saudara ya? Karena sudah gak ada lagi pengharapan dalam hidupnya. Itu yang paling kita takutkan sebenarnya. Ketika seseorang itu sudah kehilangan pengharapan, maka orang itu akan sulit untuk ditolong lagi. Dalam keadaan terpuruk, tetapi asalkan kita masih menyimpan secercah harapan, saudara, ya, itu artinya kita masih bisa bangun lagi, kita bisa bangkit lagi, dan kita bisa menjalani kehidupan kembali bersama orang yang menolong kita, dan juga tentunya bersama Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Pengharapan itu adalah kebajikan yang mulia dan penting. Bagaimana kita bisa memilikinya, saudara? Terutama di zaman kita hidup saat ini, banyak orang yang beranggapan hampir tidak mungkin ada pengharapan. Saudara, maka dari itu, untuk memahami bagian ini yang tadi kita baca 2 ayat saja, sebenarnya kita harus mengetahui konteks cerita dari keseluruhan awal kitab Roma ditulis. Khususnya ayat tadi adalah doa Rasul Paulus bagi jemaat di Roma. Saudara, konteks kota Roma, kalau misalnya saya gambarkan sedikit saja, kota Roma itu terkenal sebagai sarang perancang aniaya. Kalau mau digambarkan salah satunya seperti itu, saudara ya. Khususnya aniaya yang ditujukan kepada umat-umat Tuhan ataupun orang-orang percaya pada saat itu. Melalui beberapa ayat dalam surat Roma kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus menghiburkan jemaat dengan sedemikian rupa yang sedang dianiaya atau yang akan mengalami penganiayaan. Supaya jemaat Tuhan tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit kembali. Situasi kehidupan umat Tuhan pada saat itu, saudara, kalau kita mau jujur, saudara, jauh lebih sulit dari kehidupan kita di zaman ini. Kenapa saya katakan jauh lebih sulit? Karena mereka bukan saja sedang di dalam kondisi ada satu wabah ataupun pandemi, saudara. Mereka mungkin sehat-sehat saja dan kondisinya baik-baik pada saat itu, tetapi kehidupan mereka benar-benar terancam, saudara. Kita di zaman ini, saudara, walaupun dengan kondisi seperti ini kita masih bisa berusaha ataupun kita terus bisa berkarya, bekerja walaupun dalam tengah-tengah keterbatasan dan kewaspadaan, saudara. Tetapi umat Tuhan di zaman itu jauh lebih sulit, saudara. Kondisi dan situasinya dibandingkan kita yang hidup di zaman ini sekalipun di musim pandemi seperti ini. Untuk itu, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, mau berpesan kepada kita. Yang pertama, saudara, ingat Allah adalah sumber pengharapan dan berkat, saudara. Di dalam ayat 13 jelas sekali Rasul Paulus memberikan satu doa, ya, suka dipakai oleh hamba-hamba Tuhan menjadi doa berkat, ya. Dalam Roma 15 ayat 13. Allah adalah sumber pengharapan dan berkat.
Sangat penting bagi kita, saudara, untuk mengetahui siapa yang menjadi sumber pengharapan hidup kita. Di luar sana, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mungkin mengatakan sumber pengharapan hidup saya adalah bisnis saya, pekerjaan saya, ataupun hobi saya. Ataupun mulai menaruh harap kepada manusia. Pasangan saya ini sumber pengharapan. Anak saya, orang tua saya, dan seterusnya. Yang bisa dijawab oleh mereka kalau ditanya sumber pengharapan mereka. Tetapi saudara, bicara sumber adalah bicara yang hakiki ataupun yang original. Asal muasal. Ya. Sumber itu harus dapat diandalkan, tidak berubah dan kekal sifatnya. Itu sumber. Makanya kalau kita lagi melakukan pendakian gunung ataupun lagi adventure, ya, saudara-saudara, ketika kita menemukan sumber mata air, wah ya, kita senang sekali, ya, karena kualitasnya baik, ya, kalau sumber mata airnya bagus, ya, saudara, ya, lalu belum tercemar dan akan terus keluar, begitu, ya. Bisa dikatakan sumber itu seperti itu kalau mau digambarkan. Tidak berubah, kekal. Hanya Allah saja sebenarnya, saudara, yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Allah adalah sumber dari segala sesuatu, daripadanya lah segala sesuatu berasal. Kalau Allah menjadi sumber pengharapan kita, maka sebenarnya, saudara, kita akan tenang. Karena Allah tidak pernah berubah dan selalu dapat diandalkan. Amin, saudara. Ya. Dalam situasi dan kondisi apapun, kalau saya kasih catatan lagi, Allah pasti bisa diandalkan. Dialah pegangan hidup kita, saudara, yang ada di dalam dunia ini pasti bisa berubah. Dan akan terus berubah, tidak bisa diandalkan. Tetapi Allah adalah sumber pengharapan yang tidak akan pernah berubah. Maka dari itu, saudara, dengan iman orang-orang percaya mengimani ketika Allah adalah sumber pengharapan dan berkat bagi kita, maka seharusnya dalam kehidupan orang-orang percaya hidupi itu dan buktikan itu dalam segala tingkah laku kita. Meskipun di tengah-tengah masa sulit seperti ini, saudara. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam kitab Ibrani mengatakan seperti itu. Meskipun ada kalanya pengharapan dan berkat itu belum datang dalam hidup kita, tidak mengapa, saudara. Namun kita percaya bahwa Allah tidak akan ingkar janji, itu yang terpenting. Ia tetap setia dan mari kita terus beriman kepada Dia. Karena kita tahu tanpa iman kita tidak mungkin bisa menemukan Allah dan juga bisa mendekat kepada Allah. Saudara-saudara, ini yang pertama. Kita harus mengerti dengan jelas bahwa Allah bukan saja sebagai sumber pengharapan tapi juga sumber berkat, ya. Allah sumber pengharapan dan berkat. Yang kedua, saudara, sesungguhnya bagian kitab Roma ini, ya, khususnya 2 ayat tadi adalah merelate di dalam terhadap kepada Roma 5 ayat 2 sampai 4 sebenarnya, ya. Yang menceritakan bahwa pesan yang kedua adalah yang Rasul Paulus mau bagikan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara. Yang kedua adalah pengharapan itu sebenarnya bertumbuh di masa yang sukar. Pengharapan tumbuh di masa yang sukar. Saudara, bagi orang dunia akan tidak bisa setuju dengan statement Christian of Faith ini, ya. Membingungkan. Bagaimana bisa pengharapan itu muncul dalam hidup kita ketika di masa yang sukar? Tetapi jawabannya mungkin akan sangat mengejutkan bagi kita. Alkitab menjawab, justru di dalam zaman yang sangat sukar, pengharapan itu bisa tumbuh dengan subur dan kokoh. Saudara, di dalam sejarah kekristenan, ketika kekristenan mengalami tekanan, aniaya umat-umat Tuhan, dan saat ini kita juga terus berdoa kepada saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah, ya, kiranya kasih karunia Tuhan beserta dengan mereka, dan mereka selalu bersandar sama Tuhan, ya. Mungkin masa-masa yang sulit juga bagi kita seluruh penduduk Indonesia, penduduk dunia, ya.
dengan masa-masa seperti ini? Firman Tuhan katakan apa? Justru di masa yang sukar, iman itu akan terus bertumbuh dan kokoh. Rasul Paulus mengambil contoh Abraham, saudara, ya. Dalam sepanjang kitab Roma banyak sekali kutipan-kutipan perjanjian lama, kisah-kisah Alkitab dalam perjanjian lama yang Paulus kutipkan. Abraham justru ketika tidak mungkin lagi untuk berharap mendapatkan anak, Abraham justru berharap. Harapan Abraham ini adalah berharap yang melawan kemungkinan untuk berharap. Saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan Tuhan. Roma 4 ayat 18 dikatakan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara-saudara, di tengah-tengah menanggung derita aniaya, justru orang percaya menjadi tekun, menjadi teruji, dan tumbuh dalam pengharapan. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya itu saudara, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, Rasul Paulus katakan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah yang dimaksudkan dari Roma 5 ayat 2-4. Di tengah masa yang sukar, justru pengharapan itu akan tumbuh dan juga seharusnya semakin kokoh. Karena pengharapan muncul di saat sukar dan aniaya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan pada saat itu dan kita, saudara, sebagai jemaat Tuhan di zaman ini. Kita harus bermegah dalam pengharapan kita. Bukannya kita sombong, saudara, bukan, saudara ya. Kata bermegah di sini adalah satu kata yang mengandung arti dalam, saudara. Kita bangga karena ada Kristus, ada Tuhan yang menopang kita dan kita percaya. Itu kata bermegah itu ya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan kita percaya lagi saudara karena Tuhan sudah memberikan pengharapan itu kepada kita dan pasti jalan keluar selalu ada. Amin saudara ya. Itu arti kata bermegah. Bukan sombong saudara, bukan. Maka dari itu dikatakan sukacita dan damai sejahtera di tengah masa-masa sukar itulah yang menjadi berkat terbesar dalam hidup kita. Saudara, berapa banyak manusia di dunia ini yang masih bisa tersenyum ketika bisnisnya harus hancur. Beberapa bulan yang lalu saya men-sharingkan kisah dari saudara kami ya di GKR Gedong dan terus didoakan sepupu kami ya, sepupu saya, adik sepupu. Sekitar 2 bulan yang lalu mungkin ya, 2 bulan, tidak sampai 3 bulan. Ketika lagi bicara-bicara sama suami malam-malam bercanda gitu ya, lalu mengeluh sakit kepala, usianya di bawah saya, wanita ya, seorang ibu, anak 3, anaknya masih kecil-kecil, sakit kepala hebat dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dan ternyata pembuluh darahnya pecah, tensi darah 260 per berapa saya lupa begitu ya, dan Tuhan izinkan dia untuk koma. Ya. Kami terus doakan ketika saya dikabarkan, saya doakan terus ya. Saya Semuyane, mama saya juga ada di rumah ya. Kami menangis bersama-sama. Karena butuh cepat ditangani dan harus dioperasi. Beberapa hari yang lalu saya ke tempat dia. Beberapa hari sebelumnya kejadian itu di Cibubur saya datangi, kunjungi karena mamanya 2 minggu yang lalu, ii saya, berarti cici dari mama saya, stroke gitu ya mamanya. Dan dia yang merawat mamanya gitu ya. Dan 2 minggu setelah itu Tuhan izinkan dia yang sakit dan lebih parah dari mamanya gitu ya. Saudara. Dan beberapa hari yang sebelum kejadian dia ceritakan bagaimana bisnisnya 8 bulan ini sudah vakum. Dia bisnis kargo gitu saudara ya. Dan sudah tidak ada kegiatan dan masa-masa untuk apa? Dia bilang untuk mengeluarkan apa yang dia punya. Gitu. Saudara tahu ya maksudnya ya. Wah harus
nombokin gaji karyawan, untuk operasional dan sebagainya. 8 bulan kira-kira bisnis vakum dan mamanya sakit, AI saya sakit dan dia juga akhirnya Tuhan izinkan sakit. Operasi 2 kali, ya karena 1 kali bisa dikatakan gagal, operasi yang kedua, dokter bilang oke, mulai stabil, tapi berapa hari kemudian serangan lagi, gitu ya. Ketika lagi masih koma, serangan stroke lagi. Wah, saya datang lagi untuk menengok yang sehat, begitu ya, anak-anaknya, suaminya. Saya bilang kumpul, kita doa penyerahan. Saya pimpin doa penyerahan dan saya katakan mujizat Tuhan masih ada. Saudara, singkat cerita, dokter harus katakan bahwa ya sudah kita tunggu saja mujizat dan dia harus di ICU terus. Tidak lama saudara, beberapa hari kemudian saya dikabarkan dia boleh pindah ke ruangan biasa. Wow, that is a miracle. Ya. Saya bilang walaupun memang masih panjang proses pemulihannya, tapi saya percaya ini mujizat Tuhan. Dan saat ini saudara bersyukur dia sudah pulang ke rumah, begitu ya. Walaupun masih panjang pemulihannya. Harus pakai suster dan sebagainya. Saudara, justru di saat yang sukar, si suami itu berkata, mujizat masih ada. Anak-anaknya juga berkata, mama pasti sembuh. Kita juga berdoa yang sama, mengharapkan yang sama kesembuhan itu. Saudara, ini adalah pesan firman Tuhan yang saya percaya bukan satu kebetulan pada saat ini. Pengharapan akan tumbuh kokoh di masa-masa yang sukar bagi umat Tuhan. Amin, saudara. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan, saudara. Even though kesulitan hidup, kesukaran, kebangkrutan, kehancuran, asalkan kita masih punya pengharapan itu, maka Tuhan akan buka jalan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, Roh Kudus adalah kekuatan dari pengharapan. Saudara, Roma 15 ayat 13 juga mau mengatakan kepada kita bagaimana bisa ketika kesulitan besar justru menjadi tempat yang subur bagi tumbuhnya pengharapan. Kesulitan hidup berarti runtuhnya semua pegangan dan andalan dalam hidup. Dan kondisi ini seharusnya memaksa akar-akar hidup kita masuk makin dalam, saudara, untuk mencari sumber pengharapan sejati itu. Ketika kita sedang dalam kesulitan sebenarnya memang runtuh di bagian atas, saudara. Ya, orang melihat, wow, ambruk, wow, tidak punya materi, wow, seperti itu derajat sosialnya saat ini. Tidak mengapa, saudara, karena pada saat itu seharusnya, saudara, akar-akar kehidupan kita, iman kita sedang meresap masuk ke dalam tanah, kalau kita ibaratkan sebagai satu tumbuhan, saudara ya, mencari sumber pengharapan itu. Dan saudara, ketika kita mau seperti itu berusaha untuk mencari sumber pengharapan yang kekal itu, maka sebenarnya kita akan kembali hidup, kita akan kembali tumbuh subur, dan kita kembali bisa melihat akan berkat Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita adalah manusia yang berdosa, lemah, dan terbatas. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan Allah yang adalah sumber pengharapan kita? Tetapi kita bersyukur, puji Tuhan, jikalau kita bisa saat ini bertahan dalam kehidupan masa-masa yang sulit seperti ini, sekali lagi bukan karena kehebatan kita, tetapi karena apa yang Roh Kudus perbuat dalam hidup kita. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka dari itu, Roh Kudus adalah kekuatan dan pengharapan. Dicurahkan Roh Kudus dalam hidup kita pada saat kita menerima, percaya kepada Tuhan. Dan Roma 8 ayat 28 juga mau menjelaskan kepada kita ketika kita tidak bisa berkata-kata kepada Tuhan untuk berkeluh kesah di tengah-tengah kesulitan kita. Roh Kudus itu yang akan membantu, menolong kita, mendampingi itu. Untuk apa? Untuk menguatkan kata-kata kita yang bergetar itu ketika kita mau memohon kepada Tuhan. Saudara, kiranya kasih Allah yang ada dalam diri kita saat ini yang sudah kita terima memenuhi hidup kita melalui kuasa Roh Kudus,
dan kita mempunyai kekuatan untuk berharap kepada Dia di tengah-tengah himpitan masalah yang bertubi-tubi di zaman ini, saudara. Satu-satunya yang memberikan jaminan di dalam kesulitan hidup sebagai mana yang kita rasakan pada saat ini, sehebat apapun saudara, adalah kuasa dari Roh Kudus yang tinggal dan berkarya dalam hidup kita. Itulah kekuatan pengharapan orang-orang percaya. Hidup tanpa pengharapan adalah seperti sebuah kapal, saudara, di tengah lautan yang dihantam badai dan tidak memiliki tambatan untuk dapat bertahan. Itu kalau hidup dalam pengharapan, saudara. Terombang-ambing terus. Hidup tanpa pengharapan adalah hidup yang akan terombang-ambing saat persoalan menerpa. Karena pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah kekuatan bagi kita. Saudara-saudara, biarlah pada saat ini memasuki masa Advent yang pertama, benar-benar saudara, ketika lilin Advent pertama dinyalakan, benar-benar makna pengharapan itu juga ada di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Biarlah makna pengharapan itu ada di dalam hati dan pikiran saudara. Tuhan, saya percaya, karena saya masih bisa berharap ya, bahwa kondisi, situasi seperti ini akan segera berlalu. Artinya saudara, kita masih punya pengharapan dan Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam memberikan pengharapan. Kiranya Tuhan menolong jemaat GKR Tulugong, menolong kita semua, jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini, menjadi orang percaya, tidak ada jaminan, tidak ada masalah, tetapi menjadi orang percaya ada jaminan pengharapan yang pasti. Amin, saudara. Karena Allah adalah sumber pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, suara manusia sudah berhenti untuk memberitakan kabar sukacita di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Kami memohon Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami untuk memeteraikan kebenaran firman ini, untuk memampukan kami untuk menghidupi firman ini ya Tuhan. Kami punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan berkati kehidupan jemaat GKR Tulugong. Di tengah-tengah masa yang tidak mudah seperti ini, biarlah kami punya secercah harapan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang masih terus berharap kepada Tuhan. Karena harapan kami hanya ada pada Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Gereja akan membaptis satu jemaat baru yang sudah melewati pembelajaran katekisasi, yang sudah melewati proses-proses yang sudah ditentukan oleh gereja, dan kita mau bersukacita bersama-sama, bersyukur. Ada satu saudara yang akan dibaptis pada hari ini. Saudara terus mendukungnya dan mendoakannya. Saya persilakan kepada yang terkasih, Saudara Erwin Chandra boleh berdiri dan mendekat. Sebelum saya akan membaptis sebagai hamba Tuhan, izinkan saya bertanya kepada Saudara Erwin Chandra. Yang dikasihi Tuhan Yesus, Saudara Erwin Chandra, apakah engkau sadar dan mengaku diri sebagai orang berdosa dan saat ini engkau bertobat di hadapan Tuhan? Apakah jawabmu?
Iya, dengan segenap hati. Yang terkasih Saudara Erwin Chandra, apakah engkau percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupmu? Apakah jawabmu? Iya, dengan segenap hati. Yang terkasih Saudara Erwin Chandra, apakah engkau mau bertumbuh di dalam iman kerohanianmu sebagai jemaat yang mau dewasa mengenal Tuhan? Apakah jawabmu? Iya, dengan segenap hati. Yang dikasihi Tuhan Saudara Erwin Chandra, apakah engkau sebagai jemaat mau mengikuti dan mentaati anggaran dasar dan tata laksana gereja, kehidupan rohani, jemaat Tulugong yang telah diinformasikan kepadamu? Apakah jawabmu? Iya, dengan segenap hati. Yang dikasihi Saudara Erwin Chandra, apakah engkau mau terlibat melayani Tuhan dan mengembangkan gereja Tuhan untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini? Apakah jawabmu? Iya, dengan segenap hati. Silakan majelis mengambil posisi dan Saudara Erwin Chandra menempati posisi di sini. Silakan berlutut. Saudara Erwin Chandra, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kiranya imanmu terus bertumbuh di dalam kedewasaan penuh, kesempurnaan terhadap Kristus. Hidupmu semakin menjadi berkat di tengah keluarga, pekerjaan dan masyarakat. Sebagai jemaat engkau semakin menjadi berkat, menopang pelayanan gereja, mengembangkan pekerjaan Tuhan di GKR Jemaat Tulugong, dan hidupmu selalu memuliakan nama Tuhan. Amin. Silakan berdiri, Saudara Erwin, menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan gereja maupun yang ada di rumah, inilah jemaat Saudara Erwin Chandra, jemaat GKR Tulugong. Doakan terus, dukung dia, libatkan dia di dalam pelayanan gereja dan juga pertumbuhan iman. Saudara Erwin Chandra, inilah jemaat Tuhan. Bersama-sama kita melayani Tuhan, setia sampai akhir. Penyerahan sertifikat. Ketua Majelis menyerahkan sertifikat baptisan kepada Saudara Erwin Chandra. Fotonya di mana? Sudah tadi atau mau lagi? Oke, boleh. Ya. Kita akan berfoto bersama dengan jemaat kita, Saudara Erwin Chandra bersama dengan majelis dan hamba Tuhan.
di Golgota. Saya serahkan kepada liturgus. Tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Jemaat sekalian, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita membacakan hukum yang terutama yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan merespon kebaikan cinta kasih Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening maupun dengan scan QR Code yang tertera di layar kaca jemaat yang ada di rumah. Untuk jemaat yang ada di gereja bisa melihat nomor rekening dan QR Code di bagian belakang kursi. Mari jemaat sekalian, sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian dari KPPK 157, Oh Yesus Kasih-Mu. Oh Yesus kasih-Mu telah Kau berikan, seluruh hidupku ku sembahkan, kasih-Ku limpahkan, nazarku genapkan, harta pun ku serahkan kepadamu. Ajarku setia kepadamu, setiap hari saat layanimu. Kasih-Ku nyatakan, hidupku abdikan, jiwaku menangkan bagi Tuhan. Segala milikku pemberianmu, baik susah dan senang ku bersyukur. Lakukan memandang di dalam surga terang, wajah-Mu penebus selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala apa yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami
segala berkat-berkat yang sudah kami terima. Dan ya Tuhan, inilah persembahan yang kami berikan sebagai rasa syukur kami atas segala kasih dan berkat yang sudah kami terima. Kiranya Engkau menguduskan persembahan yang sudah diberikan dan kiranya gereja bisa mengelola persembahan ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dalam segala pergumulan persoalan kehidupan yang sedang mereka alami saat ini. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan, menolong, menyertai, memberikan kekuatan di dalam menjalani segala persoalan yang sedang dialami. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk Saudara Erwin yang sudah dibaptis hari ini. Kiranya kami sebagai komunitas Gereja GKR Telugong bisa menjadi saudara seiman yang menolong pertumbuhan iman jemaat-Mu. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Di dalam kondisi seperti ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang menjaga keutuhan, kesatuan NKRI, dan kiranya Indonesia bisa menjadi negara yang memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyaksikan warta ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada setiap jemaat yang sudah berulang tahun. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan menyertai jemaat sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukur hari ini bisa dilaksanakan baptisan untuk Saudara Erwin. Dan kiranya kita terus mendukung dan mendoakan Erwin di dalam perjalanan berimannya di dalam komunitas kita Gereja GKR Telugong. Saudara-saudari, bersyukur juga karena hari ini Musa Regi bisa melayani kita di dalam pemberitaan firman, sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan menyertai Musa Regi di dalam pelayanan. Saudara-saudari, selanjutnya warta dari bidang persekutuan. Karena tidak ada keberatan yang masuk, maka akan dilangsungkan pemberkatan nikah Saudara Yongki Pratama dan Dewi pada hari Sabtu 5 Desember 2020 pukul 16.30 di Pantai Mutiara dan dilayani oleh Pendeta Yanfantius Tulai. Kiranya jemaat dapat mengetahui dan mendukung di dalam doa. Selanjutnya saudara-saudari, diadakan seminar untuk kaum wanita seluruh jemaat GKR pada hari Sabtu 19 Desember pukul 18 hingga pukul 19.30 dengan tema menjadi saluran berkat dalam keterbatasan. Kemudian saudara-saudari, Natal GKR Telugong akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 9.30, temanya jangan takut, dengan konsep ibadah intergenerasi sehingga seluruh jemaat, mulai jemaat anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua akan beribadah di waktu yang sama. Kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai setiap kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi dan nanti Musa Regi akan memimpin dalam doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat
Jemaat kekasih Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita saat ini. Mari terima berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna, damai, sejahtera, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penyertaan Allah Roh Kudus, bersama saudara-saudara, mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa